Karena itu hari ini kami datang kepada Tuhan, kami datang kepadamu, kami angkat suara kami menyembah karena kami tahu Engkau hadir. Dan biar hadirat Tuhan memenuhi rumah kami masing-masing. Kami dipenuhi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga secara khusus di awal bulan ini ya Tuhan, di bulan yang baru, pagi hari kami datang menyembah Tuhan. Dan tiba saat yang indah bagi setiap kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapan-Mu turun atas kami, sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung, baik yang di Zoom maupun di Facebook pagi hari ini. Saudaraku, kita bersyukur karena hari ini kita sudah ada di bulan yang baru. Dan semua karena pertolongan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena pembelaan Tuhan, kita boleh ada di bulan yang baru. Karena itu, secara khusus di hari ini saya masih akan membahas tentang siapa itu orang bodoh yang Alkitab catat. Ada beberapa hal yang kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu, dan umat Tuhan yang mau mereview kembali, saya sudah masukkan juga bahan-bahan sharing firman saya tentang siapa itu orang bodoh di akun YouTube saya, iya kan? Sehingga umat Tuhan bisa kembali review kembali, bisa kembali melihat kembali, dan pada akhirnya dikuatkan juga. Dan hari ini kita masih akan membahas tentang siapa itu orang bodoh yang Alkitab catat. Dan di poin yang keempat, siapa itu orang bodoh yang Alkitab catat? Orang bodoh adalah orang yang tidak dapat menguasai mulutnya. Ini yang akan kita pelajari hari ini, karena kita sudah bahas 3, iya kan? Dan ini yang keempat tentang siapa itu orang bodoh yang Alkitab catat. Yang pertama, saya review sedikit saudara dikasih dalam Tuhan. Yang pertama, siapa itu orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, iya kan? Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal ibadah kita diselamatkan, no. Tapi karena kasih karunia. Itu sebabnya kita hanya beribadah. Tuhan hanya minta hati kita. Tuhan hanya minta, ayo datang kepada saya, bersekutu kepada saya. Tapi ada banyak orang menganggap ibadah itu sebagai, ya nantilah pelengkap kehidupan. Salah. Justru ibadah adalah harusnya menjadi pusat kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Amin. Kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima kasih karunia, dan kita harus beribadah kepada Tuhan. Jadi yang pertama yang Alkitab catat, kemarin kita sudah belajar, siapa itu orang bodoh? Orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, Alkitab catat, siapa itu orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang sudah mendengar firman tapi tidak mau melakukannya. Iya kan? Kita udah tahu kebenaran tapi kita tidak mengerjakan. Kita tahu firman tapi kita tidak melakukannya. Yesus bilang sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Demikianlah orang yang sudah dengar firman tapi tidak mau melakukan. Dan yang ketiga, kita sudah belajar siapa itu orang bodoh. Orang yang menyimpan dendam, menyimpan sakit hati dalam hatinya. Selalu saya bilang hidup ini kita yang memutuskan. Apakah kita mau menyimpan hal-hal yang mengotori hati dan hidup kita, atau kita mau biarkan itu terjadi di luar kita? Kita yang memutuskan. Bukan orang lain yang menempatkan itu di hati kita, tapi kitalah yang menempatkan itu di hati kita. Sehingga akhirnya hati kita penuh dengan sakit hati kita penuh dengan iri hati kita penuh dengan dendam, hati kita penuh dengan kebencian, karena kita yang menaruhnya sendiri. Dan kita beranggapan bahwa itu baik, itu wajar, itu normal. Alkitab mencatat itu orang bodoh. Orang yang menyimpan sakit hatinya, orang yang menyimpan dendam, orang yang menyimpan kebencian. Karena Alkitab jelas mencatat kebodohan itu akan membunuh dirinya.
karena dia menyimpan sakit hati dan dibunuh oleh sakit hatinya. Dan hari ini yang keempat, siapa itu orang bodoh? Yang Alkitab catat, orang bodoh adalah orang yang tidak dapat menguasai mulutnya. Amsal 18 ayat 13. Ini akan kita pelajari hari ini. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang gampang bicara sesuatu, gampang ngomong sesuatu, tapi tidak mikir dulu. Iya kan? Ada banyak orang kan bilang, yang penting saya ngomong dulu, yang penting saya ngeluarin unek-unek saya dulu pendeta. Loh, gak bisa dong. Kita mesti mikirin dulu dong. Sebagai anak-anak Tuhan kita mesti mikirin, kalau saya ngomong, kira-kira omongan saya bikin hati orang sakit gak? Kira-kira omongan saya memberkati orang gak? Kira-kira omongan saya ini menjadi kekuatan gak buat orang lain? Menjadi pembawa-pembawa damai gak perkataan saya ini? Kita harus belajar banyak mengemukakan atau mengeluarkan kosakata atau perkataan-perkataan yang memberkati. Karena Alkitab secara khusus sudah membahas tentang lidah dalam Yakobus, ya kan? Secara khusus dibahas, saudara. Kenapa? Berarti hati-hati sekali dengan lidah. Amsal 18 ayat 13 ini akan kita pelajari sama-sama. Siapa itu orang bodoh? Yang keempat, orang yang tidak dapat menguasai mulutnya. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar. Perhatikan, ada orang yang memberi jawab sebelum mendengar. Berarti ini orang lebih cepat mulut daripada telinga. Itulah kebodohan dan kecelaannya. Kenapa Tuhan beri telinga 2 dan mulut 1? Bukan suatu kebetulan. Agar kita sedikit bicara, banyak mendengar. Iya kan? Bayangin kalau mulutnya 3, saudara. Pipi kanan ada mulut, tengah mulut, pipi kiri ada mulut. Banyak sekali ngomongnya. Amin. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan. Belajar untuk lebih dulu gampang mendengar gitu daripada banyak ngomong. Dengar aja dulu. Orang bodoh pun kalau diam dianggap bijaksana. Iya kan Alkitab bilang kan? Ada banyak orang terlalu banyak ngomong sampai akhirnya dia menunjukkan karakter aslinya. Oh, ternyata orang ini orang bodoh. Dan itulah yang dicatat oleh Alkitab. Dan ini yang dibahas pagi hari ini. Orang bodoh adalah orang yang tidak dapat menguasai mulutnya. Nah, saudara juga lihat satu kali. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 19. Yakobus pasal pertama ayat 19 bilang begini, saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Perhatikan, cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi jelas Alkitab katakan bahwa lebih baik kita banyak mendengar daripada banyak berbicara. Amin. Kenapa? Karena seringkali kita ngomong sesuatu yang menyakiti hati sesama kita. Seringkali kita ngomong sesuatu yang gak bermanfaat, gak berguna, gak ada isinya. Akhirnya justru bukan menguatkan iman seseorang, tapi justru makin melemahkan iman seseorang. Hendaklah engkau cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kalau kita sadar kita gampang sekali ngomong, gampang sekali ngeluarin unek-unek. Nggak salah, saudara. Nggak salah kalau memang kita harus mengeluarkan unek-unek, keluarkan. Tapi dipilih gitu loh. Kata-katanya dipilih. Mana kata-kata yang tepat untuk saya sampaikan unek-unek saya. Jangan sama kayak orang bilang, ya nggak apa-apa lah pendeta, yang penting saya udah keluarin unek-unek saya kepada suami saya. Ya lu enak lega, orang yang dengar kita sakit hati, saudara. Iya kan? Karena kita nggak memakai kata-kata yang kira-kira tepat gitu loh. Sehingga orang yang mendengarnya juga merasa diberkati, orang yang mendengarnya juga ngerti. Betul, kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang, tapi minimal kita keluarkan perkataan-perkataan yang berguna. Selalu dikatakan seperti ini. Apapun juga yang ada dalam pikiranmu, jangan engkau ucapkan. Tidak semua apa yang dalam pikiranmu, dalam hatimu bisa engkau ucapkan. Pikirkan dulu, kira-kira perkataan saya ini menjadi berkat nggak buat orang lain?
Kira-kira perkataan saya ini nguatin orang lain nggak? Atau kira-kira kalau perkataan ini saya ucapkan, kira-kira sakit nggak hati orang? Karena ketika kita udah ucapkan, lalu kita terlambat untuk menyadari dan kita bilang, waduh terlambat gue, hati suami gue udah sakit, hati istri gue udah sakit, hati anak-anak gue udah sakit. Kita minta maaf bisa, tapi udah bolong, hatinya udah tersakiti. Selalu diumpamakan seperti paku yang ditancapkan. Paku bisa dicabut, tapi bekasnya tetap ada. Bolongnya tetap ada. Dan gak gampang orang memulihkan. Dan ada banyak rumah tangga ribut, pecah cuma gara-gara apa? Perkataan. Suami-suami, istri-istri, dengar baik. Engkau marah, gunakan kata-kata yang tepat. Bukan kata-kata yang menghakimi, bukan kata-kata yang hambar, Alkitab bilang ya kan, bukan kata-kata yang menyakiti, bukan kata-kata yang apa? Membuat orang menjadi lemah imannya. Kita pikirkan apa kata-kata itu. Jangan sampai kita sama seperti orang Alkitab bilang, dikatakan kita adalah orang-orang yang bodoh karena kita tidak dapat menguasai mulut kita. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lihat, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lihat, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Berarti lidah bersifat netral, perkataan bersifat netral. Dia bisa memberikan hidup kepada seseorang, dia juga bisa memberikan kematian buat seseorang. Tergantung apa yang diucapkannya. Ngerti sampai sini ya saudara? Jadi lidah itu bersifat netral. Apa yang kau ucapkan itu bisa memberikan kehidupan buat seseorang. Apa yang kau ucapkan juga bisa memberikan kematian buat seseorang. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan kita harus hati-hati sekali menggunakan perkataan kita. Hati-hati sekali menggunakan lidah kita. Karena perkataan saudara dan saya berkuasa. Bisa memberikan kehidupan, namun juga bisa memberikan kematian. Sebuah perkataan. Suatu kali ada yang sharing sama saya. Pendeta, ada seorang ibu, dia pendoa. Oh, saya bilang bagus. Tapi dia punya kelemahan. Setelah selesai berdoa, pasti dia keluar rumah itu mulutnya kasar sekali. Tapi kalau berdoa, waduh dia sampai nangis-nangis di hadapan Tuhan. Saya kaget juga mendengar kesaksian itu, saudara. Saya bilang, tapi saya pikir-pikir, benar juga gitu. Ada banyak orang, saudara dikasih dalam Tuhan, sorry, di hadirat Tuhan dia nangis, tapi keluar dari hadirat Tuhan dia nangisin anak orang dengan perkataannya. Bayangin, dia nangis, dia menyembah Tuhan, bukan air mata saja yang keluar, air hidung, air telinga, semua air keluar. Tapi setelah dia keluar dari hadirat Tuhan, setelah dia selesai berdoa, dia mulai nangisin anak orang, dia mulai nangisin istrinya, dia mulai nangisin suaminya, dia mulai nangisin anak-anaknya dengan perkataannya yang kasar. Jadi pertanyaan, mana orang yang taat tatkala dalam hadirat Tuhan menangis? Mana orang itu yang tatkala dalam hadirat Tuhan menangis? Kenapa berubah ketika dia keluar? Jangan jadi orang-orang yang munafik. Tuhan lihat hati. Engkau bisa saja menangis di hadapan Tuhan, tapi Tuhan lihat hati. Mungkin saudara bilang, tapi gimana ya pendeta, saya kebiasaan. Ubahlah kebiasaan itu. Kalau engkau tahu kebiasaan itu adalah kebiasaan yang tidak membangun, engkau tahu kebiasaan itu adalah kebiasaan yang tidak memberkati orang-orang di sekelilingmu, ubah. Memang tidak gampang, tapi belajar mau berubah. Gak gampang untuk mengubah perkataan-perkataan kita yang sehari-hari mungkin biasanya kita menyakiti orang dengan perkataan kita, mengutuki orang dengan perkataan kita. Lalu kita disuruh memiliki kebiasaan yang baru untuk memiliki perkataan yang memberkati orang. Memang tidak mudah, tapi bisa. Kalau kita mau. Karena saudara dan saya, kita diberikan kuasa dengan perkataan kita. Perkataan kita bisa memberikan kehidupan kepada seseorang, namun perkataan kita juga bisa memberikan kematian buat seseorang.
itulah yang kita putuskan. Apa yang saya harus perkatakan, saya pikirkan terlebih dahulu. Apa yang saya harus ucapkan kepada orang-orang, saya pikirin dulu. Kira-kira ini menyakiti hati orang lain gak? Kira-kira ini mengecewakan hati dia gak? Membuat sakit hati dia gak? Kita pikirin. Kan banyak kosakata yang bisa memberkati orang. Kenapa gak kita pilih? Daripada kita memaki, menyakiti hati dia. Sama ibu-ibu juga nih, dengar baik. Orang-orang tua, kalau engkau mengingatkan hati anak-anakmu, hati-hati. Alkitab udah catat, jangan sakiti hati anak-anakmu. Dengan apa mereka tersakiti? Dengan perkataan. Orang tua kan kalau udah capek, kalau udah marah, anaknya bikin ulah, langsung tanpa sadar latah mulutnya, weh, teriak, bego lu, dasar lu, anak gak tahu diri lu, anak siapa sih lu? Dia lupa anaknya sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita jadi orang tua itu titipan Tuhan yang Tuhan titipkan dalam rumah tangga kita. Betul dia anak kita, tapi bukan berarti kita bisa semena-mena kan mengeluarkan perkataan kita kepada dia. Makanya kalau kita lihat ada gampang anak-anak yang memaki, saudara. Ada anak-anak yang gampang sekali ngeluarin kata-kata yang kasar. Itu adalah produk dari keluarganya. Karena apa yang anak-anak lihat, itulah yang akan ditiru. Dia pikir gak apa-apa kok orang tua gue biasa memaki, gak apa-apa kok orang tua gue biasa ngeluarin kata-kata yang kasar, gak apa-apa kok di rumah tangga keluarga orang tua gue biasa aja itu. Akhirnya dia keluar dan dia menunjukkan setiap itu. Dianggap biasa. Hari ini kita sama-sama berbalik, kita sama-sama bertobat. Kita mau memakai perkataan kita untuk memberkati anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah generasi-generasi selanjutnya dalam kehidupan kita. Kita mau mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa? Dimulai dari kita mengucapkan berkat buat setiap anak-anak kita, mengucapkan berkat buat setiap keturunan-keturunan kita, sehingga kelak berkat yang sudah kita berikan kepada mereka melalui perkataan kita, mereka juga bisa sampaikan itu kepada orang-orang yang bertemu dengan mereka. Amin. Kita rindu perkataan kita nguatin orang lain. Kita rindu perkataan kita jadi berkat buat orang lain, buat anak kita, buat istri kita, buat suami kita, buat adik kakak orang tua kita. Karena Yesus bilang apa, saudara? Yesus bilang apa? Ini yang kemarin kita udah belajar juga, bahwa hati yang kotor, hati yang dipenuhi luka, dendam, benci, itu akan keluar baik melalui tingkah laku maupun perkataan. Itu akan terlihat. Jadi orang yang punya hati kotor, hati dendam, hati benci gak bisa disembunyikan. Karena ketika dia mengeluarkan apa yang ada dalam hati, itu keluar. Gak bisa disembunyikan, saudara. Dan ketika itu keluar, orang akan melihat, oh ternyata hatinya kotor. Orang yang hatinya penuh dengan kebencian, omongannya pasti akan omongan nyakitin orang. Kenapa? Karena produknya produk benci. Produknya produk sakit hati. Maka ciptaannya yang keluar dari mulut, ciptaannya yang keluar dari perbuatan adalah produk yang sakit hati. Jadi semua dimulai dari hati kita. Sehingga akhirnya mulut kita keluar apa yang berasal dari hati. Itu yang menajiskan seseorang, Yesus bilang. Bukan apa yang masuk dalam mulut. Apa yang masuk tidak menajiskan, apa yang keluarlah yang menajiskan seseorang. Berarti perkataan saudara dan saya bisa menajiskan hidup kita. Karena dari hati. Dari hati. Karena itu pagi hari ini kita belajar, jangan sampai kita jadi orang-orang yang Alkitab katakan sebagai orang bodoh, orang yang tidak dapat menguasai mulut kita. Gak gampang menguasai mulut, gak gampang menguasai lidah. Alkitab sudah bahas tentang lidah. Kenapa dia bahas tentang lidah? Karena
Firman Tuhan jelas mau memberikan kita ingatan, mau memberikan kita kekuatan, mau memberikan kita kehidupan, bahwa hati-hati dengan lidah. Jangan sampai justru perkataan kita perkataan yang melemahkan, perkataan kita perkataan yang menjatuhkan. 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 10. Apa yang dikatakan di sana? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, perhatikan, ia harus menjaga lidahnya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Oh, saya teringat, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus kasih ingat sama saya. Waktu saya belum bertobat, saya umur 17 atau 18 tahun itu lalu. Lagi ada di sebuah tempat nongkrong, kita biasa anak-anak sekolah STM di sana nongkrong. Terus tiba-tiba ada sepasang kekasih, masih muda juga gitu, orang-orang muda juga gitu. Lagi sedang mengadu kasih gitulah ya mereka berdua. Saya ledekin mereka. Saya yang ngomong. Saya ledekin mereka. Ini waktu saya masih muda, saudara. Bukan masih muda, sekarang juga masih muda ya. Waktu masih STM, maksud saya waktu masih sekolah di Sekolah Tinggi Kejuruan, SMK. Saya ledekin dia. Ada satu lagu kan saya nyanyikan gitu. Lagunya gimana ya? Pokoknya istilahnya tuh kayak ngeledekin bahwa kalian kok jalan-jalan aja tapi nggak jajan-jajan gitu loh. Jadi jangan mau pacaran sama orang cuma diajak jalan-jalan doang tapi nggak diajak jajan. Lakinya langsung ngeliatin saya. Dia lihat saya. Saya bilang, karena saya rame-rame, saya bilang, "Kenapa, Bos? Lihat-lihat." Oh, dia udah. Dia pergi, mereka berdua pergi. Udah dong, mereka berdua pergi. Gak lama, teman-teman saya ini lagi pada beli, dulu kan masih pada minum gitu, saudara ya, masih pada beli minuman. Saya tinggal berdua lah di tempat itu. Tiba-tiba ada gerombolan rame datang ke saya. Saya bilang, anak dari mana lagi? Gak taunya itu teman-teman yang saya hina tadi, saudara. Teman-teman yang saya ledekin tadi, lagi pacaran saya ledekin kan, datang sama teman-temannya. Dia bawa golok, dia bawa samurai, dia bawa celurit, dia bawa, secara khusus dia sendiri pegang cabutan botol, saudara, yang buat alat pencabut botol yang pluk begitu kan. Dia samperin saya sama teman-teman, saya kaget sekali, saya lihat, waduh, ini orang yang gue ledek tadi gitu kan. Dia samperin saya, dia deketin saya, dia bilang, "Bos, kalau punya mulut dijaga." Saya langsung keinget gitu kan, waduh, gue salah orang nih saya ngomong nih, saya bilang. Ternyata orang ini sakit hati dengan apa yang saya, ya gimana gak sakit hati lagi sama ceweknya gitu kan, lagi pacaran tiba-tiba saya ledek, "Lu pacaran terus gak jajan-jajan?" Dia sakit hati. Ayat ini mengingatkan saya, tiba-tiba saya terlintas ayat yang 1 Petrus 3 ayat 10 tadi, saudara. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ada banyak dari kita hidupnya hancur, hidupnya berantakan cuma gara-gara perkataan. Cuma gara-gara apa? Perkataan. Saya hampir dicabut biji mata saya, saudara, kalau teman-teman saya nggak datang pada saat itu sama alat buka botol, gara-gara mulut. Jadi ada banyak orang bukan nggak baik, ada banyak orang bukan nggak takut Tuhan, tapi ada banyak orang nggak milih kosakata yang benar pada saat dia marah, sehingga akhirnya hidupnya binasa. Cuma gara-gara mulut, cuma gara-gara perkataan. Ngeri, saudara. Tapi ini yang firman Tuhan katakan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Kalau engkau mau melihat hari-hari baik,
dalam hidupmu. Jaga mulutmu. Kalau engkau mau melihat hari-hari baik dalam hidupmu, jaga lidahmu. Ada satu ayat lagi, Yakobus 1 ayat 26. Ayat terakhir sebelum kita akan berdoa. Yakobus 1 ayat 26. Apa yang dikatakan di sana? Perhatikan saudara, Yakobus 1 ayat 26. Jika ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, tidak menjaga mulutnya, tidak menjaga bibirnya, tidak menjaga ucapannya, maka Alkitab bilang apa? Ia menipu dirinya sendiri. Sia-sialah ibadahnya. Nah, ini yang saya cerita tadi kan. Ada orang yang kalau berdoa nangis-nangis. Setelah dia selesai berdoa, bikin orang nangis. Buat apa lu ibadah? Kalau lu nyakitin hati orang, bagaimana kau bisa mencintai Tuhan yang tidak terlihat kalau engkau tidak pernah terlebih dahulu mencintai orang yang engkau lihat? Benarlah apa yang dikatakan firman, sia-sialah ibadahmu. Sia-sialah. Kau beribadah, tapi mulutmu nggak bisa engkau jaga. Engkau beribadah, tapi engkau ucapanmu menipu, tipu sana, tipu sini. Engkau berbohong. Sia-sia ibadahmu. Dan itu hanya akan menjadi kesusahan badani menimpa hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah belajar dari banyak ayat yang kita pelajari pagi hari ini. Satu kesimpulan, jangan sampai kita jadi orang bodoh yang dipakai setan di akhir zaman dengan perkataan kita. Kalau setan tidak bisa menghalangi engkau beribadah, kalau setan tidak bisa menghalangi engkau memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, maka setan akan membiarkan engkau melakukan kegiatan-kegiatan rohani itu. Tapi dia tetap memakai bibirmu, dia tetap memakai mulutmu, perkataanmu untuk melemahkan hati banyak orang, untuk membuat tawar hati orang lain untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita sudah menjadi perpanjangan tangan setan dengan mulut kita untuk melemahkan hati orang-orang lain untuk mengikut Tuhan. Ada banyak orang-orang yang kecewa dengan perkataan-perkataan anak-anak Tuhan, yang ngakunya anak-anak Tuhan, kecewa dengan perkataan, akhirnya tidak lagi mau beribadah. Hati-hati. Kita gak mau jadi orang-orang bodoh yang dipakai setan di akhir zaman menggunakan perkataan kita. Taruh tangan kanan kita di dada kita, buat langkah profetik ini. Sama-sama bilang sama saya, hari ini saya mau pakai mulut saya. Hari ini, mulai hari ini, saya mau pakai perkataan saya untuk menjadi berkat buat banyak orang di dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Ya. Mulai hari ini secara khusus di awal bulan yang baru, di bulan Juli, kita memberikan Tuhan, bukan hanya Tuhan pakai hidup saya, tapi pakai juga perkataan saya, pakai juga bibir saya, pakai juga ucapan-ucapan saya untuk menguatkan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Amin. Sehingga akhirnya hidup kita boleh menjadi berkat. Hidup kita boleh menguatin orang-orang yang lemah dengan perkataan kita. Makanya konsumsi selalu firman. Konsumsi selalu, baca ini terus. Kenapa? Karena dengan engkau membaca, engkau melihat, maka engkau akan mulai mengingat perkataan-perkataan firman yang harusnya nanti engkau ucapkan dalam kehidupan seharian. Ketika engkau mulai lemah, engkau perkatakan firman, jadilah kuat. Aku kuat karena aku tidak pernah berjalan sendiri. Itu firman. Akhirnya menguatkan kita. Mulai dari kita. Sehingga akhirnya orang-orang di sekeliling kita pun kita bisa kuatkan melalui firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Pagi hari ini, ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena
Kami selalu dibenahi, kami selalu dibersihkan melalui firman. Kami sadar betul, hidup kami ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Hidup kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Secara khusus, di bulan yang baru ini, kami berterima kasih karena Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami, sehingga akhirnya hidup kami boleh tetap terus ada dan memuliakan nama Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan. Dan dalam ibadah kami dibersihkan, dalam ibadah kami dimurnikan, dalam ibadah kami dibentuk. Kami jadi pribadi-pribadi yang selalu rindu memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Dan secara khusus hari ini kami belajar bagaimana kami menggunakan perkataan kami untuk menguatkan hati banyak orang. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Allah. Ada banyak orang yang menyakiti hati sesamanya dengan perkataannya. Tapi hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh, yang dipakai iblis di akhir zaman dengan perkataan kami yang melemahkan iman anak-anak Tuhan lainnya. Hari ini kami sadar, kami mau diubahkan, kami mau dipulihkan, kami mau senantiasa diberkati dengan kebenaran firman. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus buat setiap umat Tuhan. Secara khusus mereka yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi secara online. Betul, mereka ada di rumah mereka masing-masing. Tapi kami bersatu hati, kami berdoa, kami diperlengkapi, kami dibenahi oleh firman Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau buat langkah dalam hidup kami mulai hari ini. Secara khusus di awal bulan yang baru, Allah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan pakai lidah, bibir, mulut, perkataan kami untuk menguatkan hati banyak anak-anak Tuhan yang telah terhilang. Perlengkapi kami ya Roh Kudus, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk memakai perkataan-perkataan yang berguna, bermanfaat, memberkati anak-anak Tuhan. Bahkan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Hamba berdoa secara khusus, Tuhan lihat setiap hati yang terbuka. Tuhan lihat setiap hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hamba ucapkan berkat mereka yang rindu dipulihkan, mereka yang rindu diubahkan. Roh Kudus mampukan buat mereka agar perkataan mereka, lidah, bibir, mulut mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan menguatkan hati di dalam nama Yesus. Tuhan, kami tidak lagi mau menyakiti hati anak-anak Tuhan dengan perkataan kami. Kami tidak lagi mau menyakiti hati suami kami, hati istri kami, hati anak-anak kami dengan perkataan kami. Ampuni kami. Selama ini kami mulai memperkatakan hal-hal yang melemahkan iman. Di dalam nama Yesus, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Biar firman termaterai dalam langkah hidup kami. Roh Kudus ingatkan kami selalu, sehingga akhirnya firman termaterai dan langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, pagi hari ini juga kami berdoa membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Kami sadar, kami mengerti bahwa apa yang kami doakan sudah kami terima. Sekalipun yang kami lihat belum ada kenyataan yang terlihat, tapi kami mau percaya sebab hidup kami bukan karena melihat. Hidup kami karena percaya. Itu sebabnya kami terus berdoa dalam pokok-pokok doa kami. Kami membawa setiap pergumulan kami karena kami percaya Yesus Tuhan yang memelihara hidup kami. Firman-Mu mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang memelihara hidupmu. Karena itu kami mau membawa kekhawatiran kami. Kami mau membawa pergumulan kami. Kami mau membawa setiap apa yang menjadi kesusahan dalam hidup kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Allah yang kuat. Sebab kami tahu Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Kalau Yesus Tuhan yang memelihara hidup kami, maka kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Pagi hari ini Bapak, secara khusus kami bersepakat, kami bersatu hati buat setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan pagi hari ini. Secara khusus hamba berdoa buat mereka yang hari-hari ini sedang terpapar COVID. Baik mereka yang hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, ataupun mereka yang berdoa buat adik mereka, buat kakak mereka, buat orang tua mereka, buat anak mereka, buat menantu mertua mereka, buat orang-orang yang mereka kasihi yang hari-hari ini kami dengar sedang terpapar COVID. Bapak, ini yang kami percaya, bahwa penyakit COVID ini tidak akan membawa kematian bagi anak-anak Tuhan,
Tapi COVID ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga melalui penyakit ini nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami percaya ada banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan tatkala mengalami penyakit COVID. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Mereka melihat bagaimana tangan Yesus yang berlubang paku menyampiri mereka di ranjang-ranjang orang sakit. Sehingga itu menjadi pengalaman setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka yang terpapar COVID, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus, menjadi sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus, menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Kami terima, kami percaya, sebab Yesus kami tidak pernah berubah. Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Apapun segala sakit penyakit yang hari-hari ini mereka juga doakan, hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan setiap mereka. Tuhan lihat iman mereka, Tuhan lihat kepercayaan mereka di dalam nama Yesus. Jika Tuhan dapati ada iman, maka sembuhkan mereka. Ini yang kami percaya. Terjadi kesembuhan ilahi di rumah mereka masing-masing. Terjadi kesembuhan ilahi di rumah mereka masing-masing dalam nama Yesus. Kami terima. Kami terima. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang terus berdoa buat rumah tangga mereka. Ada rumah tangga yang sampai hari ini masih tergoncang. Ada suami yang pergi meninggalkan anak dan istrinya. Ada istri yang pergi meninggalkan suami dan anaknya. Tapi mereka tetap terus berdoa kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa, sepakat kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjamah setiap hati suami-suami yang telah pergi meninggalkan istri dan anak-anak. Tuhan yang menjamah setiap hati istri-istri yang telah pergi meninggalkan suami dan anak-anak. Kami berdoa dimanapun mereka berada saat ini, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang berkuasa, kami rebut mereka kembali untuk datang kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi dalam nama Yesus. Sehingga Allah yang memberikan ketidaktenangan dalam hidup mereka, sehingga mereka kembali ke pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan, berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat. Dan rumah tangga anak-anak Tuhan dipulihkan, rumah tangga anak-anak Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa bersatu hati buat perekonomian dari setiap anak-anak Tuhan. Betul, pandemik ini membuat perekonomian anak-anak Tuhan bergoyang. Tapi ini yang kami percaya, bahwa anak-anak Tuhan tetap terpelihara dalam cara-cara Tuhan yang ajaib. Kami hidup bukan karena apa yang terjadi hari-hari ini. Kami hidup karena Tuhan Yesus yang memelihara kami, sehingga tergenapi firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan anak-anak Tuhan kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan anak-anak Tuhan tidak terkekurangan suatu apapun yang baik. Sebab dari Tuhanlah kami menerima segala yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, berkati setiap bisnis dari anak-anak Tuhan. Usaha, dagangan, pekerjaan dari anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka yang sedang hari-hari ini sedang merintis bisnis, pekerjaan, usaha mereka di masa-masa pandemi ini, Tuhan juga yang menyatakan kuasa Tuhan atas mereka. Mereka akan melihat bahwa sungguh orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Berkati setiap perusahaan, kantor, di tempat di mana anak-anak Tuhan bekerja. Tuhan memberkati sehingga tempat di mana mereka bekerja tetap ada. Dan setiap orang-orang yang bekerja sama dengan usaha, bisnis mereka diberkati oleh Tuhan oleh karena keberadaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa pagi hari ini buat anak-anak Tuhan yang secara khusus mencari pekerjaan hari-hari. Betul di masa pandemi ini pekerjaan susah, tapi kami percaya kami hidup lagi-lagi tidak karena melihat, tapi karena kami percaya. Kalau Yesus sudah membukakan pintu pekerjaan, maka kami percaya terbuka pintu pekerjaan bagi anak-anak Tuhan. Karena itu setiap orang yang pagi hari ini berdoa buat mencari pekerjaan, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak Tuhan. Mereka akan dipertemukan dengan pekerjaan yang layak, perusahaan yang layak, dengan penghasilan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pasangan hidup. Orang-orang muda secara khusus, dengar baik. Takut akan Tuhan, lakukan itu. Maka engkau juga akan mendapatkan orang-orang yang takut akan Tuhan.
Karena Tuhan tahu memberi yang terbaik buat anak-anak. Engkau orang tua yang mendoakan buat anak-anak cucumu untuk mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan juga berdoa. Taruh tangan kananmu di dada, kita berdoa. Bapa, hamba ucapkan berkat buat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, dan mereka berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Yang mereka rindukan pada akhirnya mereka membawa hubungan mereka masuk dalam jenjang yang lebih serius dalam pernikahan yang kudus. Kami berdoa, Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang akan mengaruniakan kepada setiap mereka orang-orang yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan dan bertanggung jawab dalam hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima. Kami juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi secara online. Hamba berdoa, Tuhan tolong, sehingga mereka boleh melihat sungguh orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Sungguh akan ada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tergenapi apa yang jadi firman Tuhan. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dengar baik, rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Ada dalam kehidupan orang-orang muda saat ini yang beribadah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang takut akan Tuhan dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang pagi hari ini secara khusus berdoa untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan lihat setiap anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing ya Bapa, agar mereka memiliki iman yang teguh, agar mereka boleh melihat kuasa mujizat Allah dinyatakan di dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka dipercayakan anak, keturunan dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka, oleh karena kasih karunia Tuhan. Hamba berdoa memohon belas kasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka memiliki kandungan yang takut akan Tuhan, mereka memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan hamba berdoa diberkati setiap sel-sel reproduksi mereka, diberkati kesehatan mereka di dalam nama Yesus, sehingga suami dan istri memiliki sel-sel reproduksi yang sehat dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa terus membawa setiap jiwa-jiwa yang kami rindukan untuk mengalami pertobatan. Terus kami doakan, terus kami bawa, dan terus kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka dijamah Tuhan. Dimanapun mereka berada, nama-nama ini kami bawa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, nama-nama yang kami sebutkan dan kami bawa dari rumah kami masing-masing, kami bawa mereka ke altar kudus Tuhan. Kami rindu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu mereka diselamatkan. Kami rindu mereka menerima kebaikan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Bapa, tak lupa hari ini kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa Indonesia. Kami berdoa buat masa-masa pandemik atas bangsa kami. Bahkan daerah-daerah, kota-kota, provinsi-provinsi yang mungkin hari-hari ini sedang dalam zona merah terhadap pandemi COVID-19. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, sehingga COVID ini boleh berakhir. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat masih ada. Bagi kami tidak mungkin, tapi bagi Allah kami tidak ada yang tidak mungkin. Karena itu kami membawa bangsa Indonesia, bahkan kota-kota, daerah-daerah, provinsi-provinsi yang ada di dalam bangsa ini, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Tuhan, kami berdoa buat BNPB, BNPT. Tuhan memberkati BIN yang ada dalam menjaga keamanan bangsa ini, TNI, Kapolri, Tuhan, Bapak Panglima TNI. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong bangsa kami, sehingga bangsa ini boleh kembali pulih, bangsa kami ini boleh kembali bangkit. Perekonomian bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami ucapkan berkat buat setiap mereka yang ada di garda terdepan menangani pandemi ini. Tuhan berkati dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, perawat-perawat medis yang ada. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan pegang tangan mereka, sehingga mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka diberikan kesehatan, semangat, kekuatan untuk menangani masa-masa pandemi ini. Tuhan pakai mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan. Berkat-Mu ada atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami mengucap syukur buat hari yang baru, bulan yang baru yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam hidup kami. Umat yang dikasihi dalam Tuhan, ingatlah engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Alkitab jelas berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Karena itu kita tidak mau menjadi orang-orang yang munafik, udah dengar firman tapi tidak melakukannya. Ayo lakukan firman.
ubah cara pandang kita, ubah perkataan kita, sehingga perkataan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Perkataan kita boleh menguatkan orang, karena kita tidak mau disebut Alkitab sebagai orang-orang yang bodoh, yang tidak berhikmat memakai perkataan-perkataan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan, dan kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Diberkatilah mereka dalam pekerjaan usaha bisnis mereka. Diberkatilah kesehatan mereka. Diberkatilah rumah tangga keluarga mereka. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan. Dibuat tangan Tuhan berhasil. Bahkan secara khusus di sepanjang bulan Juli ini, kami perkatakan Juli ini menjadi Juli yang diberkati Tuhan. Juli ini menjadi Juli yang nice, Juli yang memuliakan nama Tuhan. Juli ini menjadi Juli di mana kami mengecap kebaikan Tuhan. Dan di sepanjang bulan Juli berjalan ini, Tuhan yang berjalan depan kami, membawa kami masuk dalam anugerah dan berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Tuhan Yesus dalam hidup setiap kami umat-Mu. Di mana-mana tempat mereka berada, mereka dijaga, disertai, ditolong, dan dibela Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas umat Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, haleluya.